2 tahun lagi, 85 juta pekerjaan bakal digantikan oleh AI. Mengapa saya berani bilang begini? Karena menurut laporan WEF atau World Economic Forum secara langsung mengatakannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya simpel. Karena AI ini lebih murah, lebih cepat, dan lebih bagus dari karyawan konvensional. Kalau menurut prediksi, 3 sektor ini yang paling terpengaruh. Keuangan dan perbankan. Bank-bank telah memulai mengintegrasikan AI ke dalam model bisnis mereka. Sebanyak 56% bank mengklaim telah mengimplementasikan teknologi ini ke dalam domain bisnis mereka, seperti manajemen. Dan 52% mengklaim telah menggunakannya untuk generasi pendapatan mereka. Yang kedua ada pekerjaan di bidang media. Menurut laporan Oxford University, pekerjaan seperti transkripsi media, catatan media, sekretaris media, dan teknisi informasi kesehatan adalah pekerjaan yang paling mungkin di bidang ini untuk diotomatisasi. Yang terakhir, pekerjaan di bidang IT. Tidak semua pekerjaan di bidang IT akan tergantikan oleh AI. Hanya sebagian kecil saja. Karena kreativitas, inovasi, dan interaksi manusia masih diperlukan dalam bidang ini. Namun perlu dicatat bahwa perkiraan ini bersifat umum dan tidak dapat memprediksi secara pasti perubahan yang akan terjadi di masa depan. Saya percaya AI ini dapat mengambil alih beberapa pekerjaan seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Daripada takut, dengan kita belajar cara untuk menggunakan AI untuk pekerjaan yang kita lakukan agar menjadi solusi yang lebih baik daripada kita menolak mentah-mentah bahwa AI ini hanya hoax. Menurut kalian, bisa nggak AI ini menggantikan pekerjaan manusia di masa depan? Kita semua tahu bahwa komunikasi jarak jauh sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini. Bahkan, hanya 1 detik saja pertukaran informasi telah dilakukan dari satu titik ke titik yang lainnya. Adapun bentuk komunikasi sangat beragam, misalnya dengan suara, teks, gambar, pesan audio, maupun audiovisual. Dan tentunya, model komunikasi seperti itu telah semakin berkembang berkat teknologi pesawat telepon yang kian berevolusi seiring zaman. Di Indonesia sendiri, telepon diawali oleh Belanda yang membangun telepon di Batavia sekitar tahun 1982. Ya, walaupun pemasaran telepon saat itu masihlah terbatas, di mana hanya para penjabat ataupun orang-orang kaya yang dapat memilikinya. Berikut ini sejarah revolusi telepon dari masa ke masa. Yang pertama, telepon engkol. Yang kedua, telepon putar. Yang ketiga, telepon bertombol. Keempat, telepon NMT. Di bagian telepon kelima yaitu ada telepon IMPS. Selanjutnya di bagian telepon keenam memiliki telepon GSM atau Global System Mobile. Selanjutnya revolusi telepon yang sekarang merayap di dunia pemasaran telepon yaitu smartphone. Nah, untuk ponsel kali ini telah banyak berkembang daripada ponsel-ponsel sebelumnya. Nah, untuk ponsel kali ini telah banyak beredar di masyarakat dan tentunya teknologi smartphone ini telah dikembangkan pula seperti yang kalian tahu. Smartphone tidak hanya untuk alat komunikasi, tapi juga bisa digunakan untuk mengetahui informasi di dalam negara maupun luar negara.
dan smartphone telah beredar luas di Indonesia sejak tahun 2005. Merek ponsel Indonesia pertama yang mengeluarkan ponsel pintar dengan sistem operasi Symbian adalah Nokia. Dan sekarang, ketika teknologi layanan komunikasi 4G di Indonesia, ponsel pintar telah menjadi layanan biasa yang sampai seluruh masyarakat pun memilikinya. Demikian informasi dari saya Nur Puspitasari, dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Dia Eka, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual. Pemirsa, kita pasti sudah sangat familiar dengan Wi-Fi, fasilitas yang bisa membuat kita terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Kini, ada sebuah perusahaan yang mengembangkan teknologi penghantar koneksi internet melalui gelombang cahaya. Teknologi ini disebut Li-Fi. Li-Fi diciptakan oleh Profesor Howard Haas dari Universitas Edinburgh, Skotlandia. Li-Fi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya sebagai pengganti gelombang radio. Salah satu keunggulan Li-Fi adalah koneksi internet yang lebih cepat. Saat ini, sebuah perusahaan elektronik asal Eropa mengklaim koneksi Li-Fi mereka mencapai 30 MB per detik. Demikian yang dapat saya sampaikan saat ini. Saya, Dia Eka, pamit undur diri dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, selama 1 menit ke depan Anda akan bersama saya, Tias Alfarizi, dalam acara News TV, menyajikan berita aktual dan terpercaya. Di Cina, tepatnya pada bulan Juli 2021 lalu, telah dibangun tempat parkir masa depan yang cerdas dan sepenuhnya dilakukan secara otomatis. Tempat parkir ini berlantai 4 dan dilengkapi dengan robot parkir yang sangat pintar. Ketika pengemudi memasuki zona transfer, mereka dapat memilih parameter yang diinginkan melalui layar besar dan robotnya nanti akan mengambil alih kendali mobil kalian. Robot-robot ini dapat membawa muatan maksimum 2,3 ton dan dapat menyelesaikan sisi lengan mereka sesuai dengan jarak sumbu roda mobil dengan akurasi kurang lebih 20 mm. Para pencipta tempat parkir ini menjanjikan peningkatan kapasitas parkir 30 hingga 40% berkat penataan mobil yang jauh lebih efisien. Tempat parkir ini juga memberikan kemudahan parkir bagi pengemudi yang kurang percaya diri dan juga mempunyai potensi keuntungan yang menarik bagi pemilik tempat parkir di masa depan. Demikian berita yang dapat saya sampaikan pagi ini. Saya, Tias Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Siti Faridatul Afifah dalam acara News TV, menyajikan berita aktual dan terpercaya. Listrik yang dikembangkan perusahaan Cina Xpeng Airroad melakukan penerbangan pertama di Dubai. Mobil itu mampu membawa 2 penumpang dan dapat dikendalikan secara manual maupun otomotif. Pihak pengelola menyebut bahwa Xpeng X2 dapat digunakan untuk perjalanan jarak pendek dan di dalam kota, operasi penyelamatan di alam air, hingga layanan medis. Hal yang sama telah dilakukan lebih dulu oleh sebuah perusahaan bernama Grand Vision di Slovakia yang menciptakan mobil sekaligus pesawat dengan nama Aircar tahun lalu. Menggunakan mesin BMW dengan 160 tenaga kuda, mobil ini dilengkapi baling-baling dan pesawat penspik. Mobil tersebut telah mendapatkan sertifikat kelayakan udara dan otoritas transportasi Slovakia sesuai dengan standar Badan Keselamatan Eropa. Dipasarkan dengan harga sekitar 600.000 hingga 700.000 dolar Amerika Serikat, Aircar telah melewati uji coba lebih dari 70 jam dan penerbangan 108 landas dan mendarat serta melewati 45 derajat tikungan yang curam. Demikian berita hari ini. Saya Siti Faridatul Afifah pamit undur diri dan sampai jumpa.